Di sebuah kota kecil di pinggiran Jakarta, terdapat sebuah kontrakan tua yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Bangunannya sederhana, bercat putih kusam dengan atap genteng yang sebagian sudah berlumut. Kontrakan itu terletak di sebuah gang sempit, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang membuat suasana sekitarnya terasa lebih sepi dan agak mencekam, terutama saat malam hari. Kontrakan itu dimiliki oleh seorang wanita paruh baya bernama Empo Ida. Ia seorang janda tanpa anak yang sudah lama tinggal di sana. Empo Ida adalah wanita yang tampak lebih tua dari usianya, dengan rambut yang mulai memutih dan kulit keriput yang mengisyaratkan kerasnya kehidupan yang telah dilaluinya. Meski demikian, Empo Ida masih tampak kuat dan sigap, dengan sorot mata yang tajam dan penuh perhitungan. Empo Ida terkenal di kalangan warga sekitar sebagai sosok yang tertutup dan jarang bergaul. Ia sering terlihat berjalan-jalan di sekitar rumahnya dengan wajah tanpa ekspresi, menatap orang-orang dengan pandangan yang sulit ditebak. Kontrakan yang dimilikinya sudah lama tidak terisi penuh, hanya sesekali ada yang menyewa, dan biasanya tidak bertahan lama. Namun, hal itu tidak pernah menjadi masalah besar bagi Empo Ida. Ia tidak pernah terlihat terlalu khawatir tentang kontrakannya yang sepi. Suatu hari, datanglah seorang pria bernama Jarwo yang sedang mencari tempat tinggal. Jarwo adalah pria berusia awal 30-an dengan tubuh tinggi kurus dan wajah yang tampak lelah. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil, ia terkena PHK saat pandemi COVID-19 melanda. Selama 2 tahun, Jarwo harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Ia mencoba berbagai pekerjaan serabutan, namun tak ada yang memberinya kepastian. Hidupnya menjadi penuh ketidakpastian dan kesulitan, hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan logistik sebagai staf administrasi. Mendapatkan pekerjaan baru itu memberi Jarwo harapan baru. Namun, ia harus pindah ke tempat yang lebih dekat dengan kantor barunya. Setelah mencari-cari, ia menemukan kontrakan Empo Ida yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan tempat-tempat lain di sekitarnya. Kondisi keuangannya yang belum sepenuhnya pulih membuat Jarwo merasa kontrakan itu adalah pilihan yang tepat, meskipun ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan tempat itu. Bangunannya yang tua dan sepi membuatnya sedikit ragu, tapi kebutuhan untuk segera pindah membuatnya mengesampingkan perasaan itu. Jarwo akhirnya bertemu dengan Empo Ida untuk membicarakan penyewaan kontrakan. Empo Ida menyambutnya dengan ramah, meski senyumannya terlihat tipis dan tanpa emosi. Jarwo merasa sedikit tidak nyaman dengan cara Empo Ida menatapnya, seolah-olah wanita itu sedang menilai dirinya, mempelajari setiap gerak-geriknya. Ini kontrakan lama, tapi masih kuat dan kokoh, nak. Airnya lancar, listriknya juga tidak ada masalah, kata Empo Ida saat mengantar Jarwo melihat-lihat bagian dalam kontrakan. Suaranya lembut tapi ada nada dingin yang membuat bulu kuduk Jarwo sedikit merinding. Jarwo mengangguk sambil melihat-lihat sekeliling. Kontrakan itu terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu yang juga berfungsi sebagai dapur, serta 1 kamar mandi. Meskipun perabotannya sederhana dan ada beberapa bagian yang terlihat usang, Jarwo merasa tempat itu cukup layak untuk dihuni.
"Berapa sewa per bulannya, Bu?" tanya Jarwo. "Murah saja, Nak. Rp250.000 per bulan," jawab Empo Ida dengan nada datar. Harga yang ditawarkan Empo Ida jauh di bawah harga pasaran. Jarwo merasa ada sesuatu yang janggal, tapi ia tidak bisa menolak tawaran semurah itu. Empo Ida juga tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan kapan Jarwo akan membayar uang sewanya, yang semakin meyakinkan Jarwo untuk segera menyetujui tawaran tersebut. Setelah setuju, Jarwo segera pindah ke kontrakan itu. Hari-hari pertama di kontrakan barunya berjalan biasa saja. Jarwo sibuk dengan pekerjaannya, berangkat pagi dan pulang sore hari. Saat malam tiba, ia biasanya hanya menghabiskan waktu di depan televisi atau membaca buku sebelum tidur. Meskipun demikian, Jarwo mulai merasakan sesuatu yang aneh setelah beberapa hari tinggal di sana. Suatu malam, saat Jarwo sedang bersantai di ruang tamu, ia mendengar suara ketukan pelan dari arah kamar mandi. Suaranya terdengar sangat halus, hampir seperti ketukan jari yang pelan di pintu kayu. Awalnya Jarwo mengira itu hanya suara angin atau hewan yang mungkin masuk ke dalam rumah. Namun, ketika suara itu berulang, kali ini dengan ritme yang lebih jelas, Jarwo mulai merasa waspada. Ia bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamar mandi. Pintu kamar mandi itu tertutup rapat, tidak ada tanda-tanda sesuatu yang aneh. Dengan sedikit ragu, Jarwo membuka pintu kamar mandi itu. Kamar mandi itu tampak kosong, tidak ada yang aneh di dalamnya. Namun, ketika Jarwo memutuskan untuk kembali ke ruang tamu, ia mendengar suara itu lagi. Kali ini lebih dekat, seolah-olah ketukan itu berasal dari dalam ruangan di belakangnya. Jarwo segera berbalik, menatap kamar mandi itu dengan perasaan tidak nyaman. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Jarwo memutuskan untuk tidak memikirkan terlalu dalam dan kembali ke ruang tamu. Namun, sejak malam itu, ia merasa ada sesuatu yang tidak terlihat namun selalu mengawasinya. Hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi. Suatu malam, saat Jarwo sedang mandi, air keran tiba-tiba berhenti mengalir. Ia mencoba memutar keran ke berbagai arah, tapi air tidak juga keluar. Setelah beberapa saat, air tiba-tiba mengalir kembali dengan derasnya, seolah-olah keran itu baru saja dihidupkan dari luar. Jarwo merasa bingung, tapi lagi-lagi ia mencoba untuk tidak memikirkannya. Malam lain, saat Jarwo sedang tidur, lampu di kamar tidur tiba-tiba mati sendiri. Ia terbangun dalam kegelapan total, merasa panik sejenak sebelum mencoba menyalakan lampu kembali. Setelah beberapa detik, lampu kembali menyala, seolah-olah tidak pernah ada masalah sebelumnya. Namun, setiap kali lampu mati, Jarwo selalu merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat di dalam ruangan itu. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang sangat sunyi. Jarwo baru saja pulang dari kantor dan merasa sangat lelah. Ia memutuskan untuk langsung tidur setelah makan malam. Saat sedang terlelap, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamar tidurnya. Langkah itu terdengar pelan tapi jelas, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di dalam rumah. Jarwo terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia mencoba mendengarkan lebih seksama, tapi suara itu sudah hilang. Meski begitu, perasaan takut tidak bisa hilang begitu saja.
Ia merasa ada sesuatu di dalam rumah itu, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Dengan perlahan, Jarwo bangkit dari tempat tidurnya dan membuka pintu kamar. Ruangan di luar kamar tidurnya gelap gulita. Ia meraih saklar lampu di dinding dan menyalakannya. Cahaya lampu menerangi ruang tamu, tapi tidak ada apa-apa di sana. Semuanya tampak normal, hanya kesunyian yang menyelimuti. Namun, saat Jarwo hendak kembali ke kamar, ia melihat sesuatu di lantai. Sebuah jejak basah yang tidak ia sadari sebelumnya. Jejak itu mengarah dari kamar mandi menuju ke dapur. Jarwo mengikuti jejak itu dengan hati-hati, perasaan takut semakin besar. Ketika ia sampai di dapur, jejak itu berhenti di depan pintu yang mengarah ke halaman belakang. Jarwo merasa ragu untuk membuka pintu itu. Ia tidak yakin apakah ia benar-benar ingin tahu apa yang ada di balik pintu itu. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia meraih gagang pintu dan memutarnya perlahan. Saat pintu terbuka, angin dingin menerpa wajahnya. Halaman belakang tampak sepi, hanya diterangi cahaya bulan yang samar-samar. Namun, di sudut halaman, di dekat sumur tua yang sudah lama tidak digunakan, Jarwo melihat sosok perempuan berdiri membelakanginya. Perempuan itu mengenakan gaun putih panjang, rambutnya terurai hingga menutupi punggungnya. Ia berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Pemandangan itu membuat Jarwo merasa sangat ketakutan, tapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok itu. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya untuk terus melihat. Lalu, perlahan-lahan, perempuan itu berbalik. Wajahnya pucat, dengan mata yang tampak kosong dan mulut yang tertutup rapat. Sosok itu menatap Jarwo dengan tatapan yang begitu dingin, membuat tubuh Jarwo terasa membeku. Perasaan takut yang begitu besar membuatnya tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Ia hanya bisa berdiri di sana, terpaku menatap sosok itu. Tiba-tiba, sosok perempuan itu menghilang begitu saja, seperti kabut yang tertiup angin. Jarwo mengerjapkan matanya, merasa kebingungan dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia merasa tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi dahinya. Setelah kejadian itu, Jarwo menjadi lebih waspada. Setiap malam ia merasa ada yang mengawasinya, bahkan ketika ia tidak melihat apapun. Suara ketukan dari kamar mandi, air keran yang hidup mati sendiri, lampu yang sering mati tiba-tiba, semua itu menjadi bagian dari rutinitas horornya sehari-hari. Jarwo mencoba untuk mencari penjelasan dari Empo Ida. Namun, setiap kali ia menanyakan tentang sejarah rumah itu, Empo Ida hanya menjawab dengan singkat dan menghindari pembicaraan lebih lanjut. Wajahnya tampak tenang, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Jarwo merasa bahwa Empo Ida tahu lebih banyak daripada yang ia ungkapkan. Suatu hari, setelah beberapa bulan tinggal di kontrakan itu, Jarwo tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Ia mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Namun, sebelum pergi, ia ingin berbicara sekali lagi dengan Empo Ida, berharap bisa mendapatkan penjelasan yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di rumah itu. Empo Ida menyambut Jarwo di depan pintu dengan senyum tipisnya yang biasa. "Mau pergi, Nak?" tanyanya tanpa ekspresi. "Ya, Bu."
"Saya tidak bisa tinggal di sini lagi," jawab Jarwo dengan suara tegas. "Ada sesuatu di rumah itu, sesuatu yang tidak seharusnya ada." Empo Ida menatap Jarwo dengan tatapan yang sulit diartikan. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang. "Saya mengerti, Nak. Kontrakan ini memang bukan tempat yang mudah untuk ditinggali." "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Bu?" tanya Jarwo dengan nada mendesak. "Kenapa tempat ini seperti dihantui?" Empo Ida terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara. "Rumah ini dulu milik keluarga saya. Anak perempuan saya meninggal di sini, di sumur belakang itu, sekitar 10 tahun yang lalu. Ia bunuh diri setelah mengalami depresi berat. Sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah ini. Saya sudah mencoba mengusirnya, tapi dia tidak mau pergi." Jarwo merasakan perutnya mual mendengar cerita itu. Semua kejadian aneh yang dialaminya mulai masuk akal. Sosok perempuan yang ia lihat di halaman belakang, ketukan di kamar mandi, semuanya adalah tanda-tanda kehadiran arwah anak perempuan Empo Ida. "Tapi kenapa ibu tidak memberitahu saya dari awal?" tanya Jarwo dengan nada penuh emosi. "Kenapa ibu biarkan saya tinggal di sana?" Empo Ida menunduk, tidak mampu menatap mata Jarwo. "Saya tidak punya pilihan, Nak. Saya butuh uang untuk bertahan hidup. Tempat ini satu-satunya harta yang saya miliki. Saya hanya berharap kau bisa tahan tinggal di sini, tapi saya salah." Jarwo merasa marah dan kecewa, tapi ia juga bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari Empo Ida. Wanita tua itu terlihat begitu rapuh, seperti seseorang yang telah lama berjuang sendirian melawan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. "Saya minta maaf, Nak," kata Empo Ida dengan suara lirih. "Saya tidak bermaksud menyusahkanmu. Jika kau pergi, saya akan mengerti." Jarwo menatap Empo Ida untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk. Ia merasa kasihan pada wanita tua itu, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di tempat itu lebih lama lagi. "Terima kasih, Bu," katanya sebelum berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan kontrakan tua itu untuk selamanya. Namun, saat Jarwo berjalan keluar dari gang, ia merasa ada yang mengikuti. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya, tapi setiap kali ia berbalik, tidak ada siapa-siapa di sana. Jarwo merasa ngeri, perasaan bahwa arwah itu mungkin telah mengikutinya keluar dari rumah itu membuatnya semakin cepat berjalan. Setelah beberapa minggu berlalu, Jarwo mencoba melupakan kejadian itu dan melanjutkan hidupnya. Ia pindah ke tempat baru dan mulai menata kembali kehidupannya. Namun, perasaan aneh itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia sendirian, terutama saat malam hari, ia selalu merasa ada yang mengawasinya, meskipun tidak ada apa-apa di sekitarnya. Lalu, pada suatu malam, ketika Jarwo sedang tertidur lelap, ia terbangun karena mendengar suara ketukan. Suara itu datang dari arah pintu kamarnya, persis seperti ketukan yang pernah ia dengar di kontrakan Empo Ida. Jarwo bangkit dengan keringat dingin, perasaan takut kembali menyergapnya. Dengan gemetar, Jarwo membuka pintu kamar dan melihat keluar. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya kegelapan malam yang menyelimuti. Namun, saat ia menoleh ke arah cermin di kamar mandi,
Ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri di belakangnya, dengan wajah yang kosong dan mata yang penuh kebencian. Seketika itu juga, Jarwo menyadari bahwa arwah itu tidak pernah benar-benar pergi. Dia telah mengikutinya, membawa kengerian dari kontrakan tua itu ke dalam kehidupannya yang baru. Dan sejak saat itu, Jarwo tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa benar-benar bebas dari mimpi buruk yang menghantuinya. Sesuatu yang mengerikan telah menjadi bagian dari hidupnya, dan tidak peduli sejauh apapun ia mencoba melarikan diri, sosok itu akan selalu ada di sana, menunggu dalam bayang-bayang, siap untuk kembali kapan saja.